Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Amarwati dari kelas IAT 4C dengan NIM 211111075. Di sini saya akan mencoba membahas sedikit tentang Al-Quran dan pelestarian lingkungan. Belum lama ini media masyarakat dihebohkan dengan adanya berita sekelompok anak muda yang bernama Pandawara Group. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat daerah Banten dan sekitarnya untuk bersama-sama membersihkan pantai terkotor se-Indonesia di daerah Pandeglang, Banten. Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam yang dirancang untuk membimbing umat Islam kepada jalan yang menuju kebahagiaan dan kemakmuran. Bagi manusia, untuk memperoleh kebahagiaan tidak hanya berhubungan dengan Tuhan saja dan juga makhluk sosial, akan tetapi Al-Quran menurunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang kelestarian lingkungan. Kemudian juga kita sebagai manusia harus memberikan perhatian kepada lingkungan. Ketika manusia berbuat baik kepada lingkungan dan sekitarnya, maka alam ataupun lingkungan juga akan berbuat baik atau bersahabat kepada manusia. Al-Quran sendiri juga telah memperingatkan kepada orang-orang melalui firman Allah, yaitu perintah untuk tidak serakah dan membuat kerusakan terhadap alam. Allah juga telah membebankan kepada orang-orang yang berakal untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Mengenai Al-Quran yang membicarakan tentang kelestarian lingkungan, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang kelestarian lingkungan. Dua diantaranya yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Di sini saya akan mencoba membahas dua ayat tersebut berdasarkan salah satu tafsir terkenal di Indonesia, yaitu tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan alam yang sangat beragam dan rentan dengan frekuensi waktu yang berdekatan. Permasalahan itu dikarenakan memang pertama karena konstruksi alam di Indonesia itu sendiri yang memang memberikan potensi untuk munculnya bencana alam. Kemudian jika menurut ulama, bencana tidak serta-merta terjadi karena faktor alam sendiri tersebut, akan tetapi juga akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Adapun ayat pertama dalam Al-Quran yang membahas mengenai pelestarian lingkungan, yaitu ada Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini berisi tentang larangan bertindak membuat kehancuran di muka bumi. Bertindak kehancuran ini merupakan sesuatu yang melampaui batas, di mana Allah menciptakan seluruh alam dalam kondisi yang harmonis, serasi, serta untuk mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Bahkan Allah menginstruksikan kepada umatnya agar memperbaikinya, maka tidak seharusnya manusia malah berbuat kerusakan di dalamnya.
Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah terhadap bumi yaitu dengan mengutus nabi-nabi dan rasul untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan di masyarakat. Maka setelah Allah memperbaiki itu merupakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sebelum diperbaiki. Karena itu ayat ini secara tegas berisi larangan perusakan atau memperparah kerusakan atau merusak sesuatu itu juga dilarang. Larangan untuk berbuat penghancuran atau merusak ini meliputi segala bidang seperti merusak pergaulan jasmani ataupun merusak rohani orang lain, juga merusak kehidupan dan juga sumber pencaharian, dan diantaranya seperti pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Kemudian juga termasuk di dalamnya merusak lingkungan dan lain sebagainya. Allah menciptakan bumi berdasarkan segala keunggulannya, segala kelebihannya, bertujuan untuk dimanfaatkan dengan baik sebaik mungkin untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Kemudian ayat kedua mengenai perusakan lingkungan dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kerusakan terhadap kelestarian lingkungan itu terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal tersebut disebabkan akibat perilaku manusia berupa fisik, misalnya pemanasan global karena banyaknya gedung-gedung berkaca, kemudian pencemaran air, banjir, longsor, dan lain-lain. Adapun faktor internal yang menyebabkan kerusakan alam tersebut dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 78, di mana kerusakan alam disebabkan karena gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, yaitu disebabkan karena alam itu sendiri. Adapun larangan untuk berbuat kerusakan atau merusak lingkungan ini tidak semata-mata hanya sebatas larangan saja, akan tetapi terdapat hikmah di baliknya, yaitu untuk menjaga 5 komponen penting, yaitu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Di samping itu, di Indonesia sendiri, di mana Indonesia merupakan negara hukum, terdapat pula peraturan atau hukum yang mengatur masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, di mana hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 67 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, setiap orang bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau penghancuran lingkungan hidup. Adapun mengenai perusakan laut diatur dalam pasal 13, dijelaskan bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya melestarikan lingkungan merupakan
tanggung jawab semua manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem, di mana hal ini dapat digali berdasarkan petunjuk Al-Quran yang telah diatur dalam surah Al-A'raf ayat 56 dan juga surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Dalam menjalani kehidupan, manusia sangat tidak bisa terlepas dengan adanya lingkungan dan alam. Hal ini karena lingkungan merupakan sebagai tempat tinggal, kemudian sumber rezeki, dan juga sebagai sumber ubudiyah manusia terhadap Allah. Manusia di muka bumi ini tidak lain diciptakan sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam semesta yang telah Allah ciptakan. Di samping itu, pemerintah juga mengatur agar kelestarian lingkungan ini tetap terjaga dan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut, dan juga Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun menurut Quraisy Shihab, yaitu kerusakan lingkungan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Adapun faktor eksternal terjadi karena adanya akibat dari perbuatan manusia, yaitu baik itu berupa fisik maupun non fisik. Kemudian faktor internal memang berasal dari faktor alam itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita dapat mengurangi sampah plastik. Selain itu, yang paling penting yaitu tidak membuang sampah secara sembarangan. Dimanapun kita berada, seharusnya kita sadar bahwa setiap sampah itu harus diletakkan di tempatnya atau dibuang di tempatnya. Kemudian yang tak kalah penting yaitu kita harus mengajak kepada sesama, kepada orang lain, mengajak orang lain untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengingatkan ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, ataupun lewat live action, yaitu lewat aksi kita secara langsung. Hal ini dapat kita contoh dari masyarakat Jepang, di mana saya membaca itu di Twitter juga di berita itu, bahwa masyarakat Jepang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan mereka. Hal ini menyebabkan lingkungan mereka menjadi tertata rapi, kemudian jalan-jalan tidak terdapat sampah dan bersih, karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi tersebut terhadap lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.